Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Rosalinda dengan NIM 289205029, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Budgeting. Dosen pengampu Ibu Merintan Barliana Simbolon, SEAK CAMAK. Yang pertama, teori. A. Jelaskan pengertian, manfaat, dan fungsi penganggaran. Pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan angka dikuantifikasikan dalam satuan uang sehingga dapat diukur pencapaian efisien dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Manfaat anggaran. Anggaran memiliki banyak manfaat untuk sebuah perusahaan. Berikut beberapa manfaat anggaran diantaranya. Yang pertama, bisa memotivasi para pegawai. Yang kedua, timbulnya rasa tanggung jawab pada para pegawai. Yang ketiga, bisa dipakai sebagai alat menilai kekurangan dan kelebihan pegawai. Yang keempat, semua bentuk kegiatan perusahaan bisa diarahkan dengan suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kelima, untuk alat pendidikan para manajer. Yang keenam, untuk bisa memperbaiki sumber daya seperti peralatan, tenaga kerja, dan dana yang bisa dimanfaatkan seefisien mungkin. Yang ketujuh, dapat menghindari dari pemborongan dan pembayaran yang tidak penting. Yang kedelapan, bisa menghubungkan suatu kegiatan perusahaan dengan tren yang ada di dunia usaha. Yang kesembilan, dapat membantu menunjang suatu kebijaksanaan suatu perusahaan. Yang kesepuluh, memerintah semua tenaga kerja di suatu perusahaan untuk dapat menentukan arah atau kegiatan yang sangat menguntungkan. Fungsi anggaran. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Selanjutnya yang B, anggaran penjualan. Soalnya yang pertama, apa itu anggaran penjualan? Anggaran penjualan adalah perkiraan unit yang diharapkan yang ingin dijual oleh perusahaan selama periode waktu tertentu dan pendapatan yang akan dihasilkan darinya. Anggaran ini menjadi dasar untuk mempersiapkan laporan laba rugi dalam sebuah bisnis. Nah, yang kedua, mengapa diperlukan anggaran penjualan? Nah, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran yang lain. Berikutnya yang ketiga, apa akibat tidak disusunnya anggaran penjualan? Dampak tidak disusunnya anggaran penjualan bagi perusahaan tidak akan memiliki dasar kinerja karyawan dan target penjualan yang akan dicapai mengenai usaha mereka di masa depan, yang tentunya akan mengakibatkan tidak teraturnya kinerja karyawan di perusahaan. Yang keempat, hal apa saja yang mempengaruhi saat penyusunan anggaran penjualan? Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan seperti yang dijelaskan oleh M. Nafarin. Yang pertama ada faktor pemasaran, yang kedua faktor keuangan, yang ketiga faktor ekonomis, yang keempat faktor kebijakan perusahaan, yang kelima faktor perkembangan penduduk, yang keenam faktor lainnya. Nah, yang kelima, jelaskan metode penyusunan anggaran penjualan.
Nah, penyusunan anggaran penjualan ini menggunakan 3 metode, yaitu A. Metode Laskar, B. Metode Momen, C. Kuadrat, dan standar kesalahan forecasting atau SKF untuk menentukan metode mana yang mendekati kesesuaian dengan mengambil nilai akhir yang lebih kecil. Soal yang kedua, menyusun anggaran. Rencana penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2020 dari perusahaan makanan dan minuman Tuk-Tuk adalah sebagai berikut. Rencana penjualan di bulan Januari itu 2 juta, Februari 2.250.000, Maret 2.500.000, April 2.750.000, Mei 3 juta, Juni 3.250.000. Yang pertama, syarat pembayaran 40% penjualan tunai dan 60% penjualan kredit. Nah, pola pembayaran kredit adalah 75% 1 bulan dan 25% 2 bulan. Yang kedua, penjualan bulan November dan Desember 2019 masing-masing sebesar Rp 1.500.000 dan Rp 2 juta. Yang ketiga, jumlah bad debt diperkirakan sebesar 0,5% dari penjualan kredit. Nah, yang diminta, buatlah anggaran per bulan Januari sampai Juni 2020. A. Anggaran penerimaan cash, B. Anggaran piutang, C. Anggaran bad debt allowance atau cadangan piutang tak tertagih. Nah, jawabannya itu adalah anggaran pengumpulan piutang periode November 2019 sampai Juni 2020. Nah, di sini perhitungannya itu ada penjualan tunai 40%, penjualan kredit, bad debt 0,5% dan piutang neto. Nah, di bulan November ini 1.500.000, Desember itu 2 juta, Januari itu 2 juta, Februari 2.250.000, Maret itu 2.500.000, April itu 2.750.000, Mei itu 3 juta dan Juni 3.250.000. Nah, di bulan November ini 1.500.000 dikali 40% itu hasil penjualan tunainya itu 600.000. Nah, di bulan Desember 2 juta ini dikali 40%, nah penjualan tunainya itu 800.000. Nah, di bulan Januari 2 juta ini dikali 40%, penjualan tunainya itu 800.000. Nah, Februari 2.250.000 ini dikali 40%, penjualan tunainya itu 900. Di bulan Maret 2.500.000 dikali 40%, penjualan tunainya itu 1 juta. Nah, di bulan April 2.750.000 dikali 40% ini penjualan tunainya itu 1.100.000. Di bulan Mei 3 juta ini dikali 40%, nah penjualan tunainya itu adalah 1.200.000. Nah, di bulan Juni 3.250.000 dikali 40%, nah penjualan tunainya itu 1.300.000. Nah, yang penjualan kreditnya itu 1.500.000 itu dikurang 600. Jadi di bulan November itu penjualan kreditnya itu 900.000. Nah, di bulan Desember 2 juta ini dikurang 800, jadi penjualan kreditnya itu 1.200.000. Nah, yang di bulan Januari 2 juta dikurang 800, penjualan kreditnya itu ialah 1.200.000. Nah, di bulan Februari 2.250.000 dikurang 900, itu penjualan kreditnya 1.350.000. Di bulan Maret 2.500.000 dikurang 1 juta, itu penjualan kreditnya 1.500.000. Di bulan April 2.750.000 dikurang 1.100.000, penjualan kreditnya itu adalah 1.650.000. Di bulan Mei 3 juta dikurang 1.200.000, penjualan kreditnya itu 1.800.000. Di bulan Juni 3.250.000 dikurang 1.300.000, penjualan kreditnya itu ialah 1.950.000. Nah, kita mencari yang bad debt 0,5% ini. Jadi 900 ini dikali 0,5% adalah 4.500.
di bulan November. Yang di bulan Desember 1.200.000 dikali 0,5% sama dengan 6.000. Nah, di bulan Juni 1.200.000 dikali bad debt 0,5% itu adalah 6.000. Nah, 1.350.000 dikali 0,5% sama dengan 6.750. Nah, di bulan Maret 1.500.000 dikali 0,5% ialah 7.500. Di bulan April 1.650.000 dikali 0,5% adalah 8.250. Nah, di bulan Mei 1.800.000 dikali 0,5% itu 9.000. Di bulan Juni 1.950.000 dikali 0,5% sama dengan 9.750. Nah, sekarang kita mencari piutang netonya. Di bulan November penjualan kredit dikurang sama bad debt-nya. Nah, 900 dikurang 4.500, piutang neto di bulan November itu 895.500. Nah, di bulan Desember penjualan kreditnya itu 1.200.000 dikurang debitnya itu 6.000 sama dengan 1.194.000. Di bulan Januari 1.200.000 dikurang 6.000 itu piutang netonya itu 1.194.000. Nah, di bulan Februari 1.350.000 dikurang 6.750 sama dengan 1.343.250. Nah, di bulan Maret 1.500.000 dikurang 7.500 sama dengan 1.942.500. Di bulan April 1.650 dikurang 8.250 sama dengan 1.641.750. Di bulan Mei 1.800.000 dikurang 9.000 sama dengan 1.791.000. Di bulan Juni 1.950 dikurang 9.750 sama dengan 1.940.250. Nah, selanjutnya pola pembayaran kredit pada bulan Januari, Februari. Nah, di sini ada penjualan kreditnya itu 1.194.000. 1.194.000 ini dikali 75%, hasilnya 895.500 di bulan Januari. Selanjutnya penjualan kredit ini 1.194.000 dikali 25% sama dengan 258.500 di bulan Februari. Selanjutnya bulan Februari dan Maret. Nah, di sini ada penjualan kreditnya 1.343.250 rupiah dikali dengan 75%, hasilnya 1.007.438 rupiah di bulan Februari. Nah, penjualan kredit 1.343.250 rupiah dikali 25%, hasilnya itu 335.813 rupiah di bulan Maret. Selanjutnya di bulan Maret dan April. Nah, di sini ada penjualan kreditnya itu adalah 1.492.500. Nah, kita kalikan dengan 75%, hasilnya itu 1.119.375 rupiah pada di bulan Maret. Nah, selanjutnya penjualan kredit 1.492.500 rupiah dikali 25%, hasilnya itu 373.125 rupiah pada bulan April. Selanjutnya bulan April dan Mei. Nah, penjualan kreditnya itu adalah 1.641.750 rupiah dikali dengan 75%, hasilnya 1.231.313 rupiah. Penjualan kredit 1.641.750 rupiah dikali dengan 25%, hasilnya itu 410.400
Rp138 di bulan Mei. Selanjutnya bulan Mei dan Juni. Nah, penjualan kreditnya itu adalah 1.751.000. Nah, kita kalikan 75%, hasilnya itu 1.343.250 rupiah di bulan Mei. Nah, selanjutnya 1.751.000 rupiah dikali dengan 25%, hasilnya 447.750 rupiah di bulan Juni. Selanjutnya bulan Juni dan Juli. Nah, penjualan kreditnya itu adalah 1.940.250 rupiah. Kita kalikan 75%, hasilnya 1.455.188 rupiah di bulan Juni. Selanjutnya penjualan kredit 1.940.250 rupiah dikali 25%, hasilnya 485.063 rupiah di bulan Juli. Selanjutnya daftar penerimaan piutang. Dari bulan penjualannya itu dari Januari 2020 sampai Juni 2020. Nah, di sini ada piutang netonya. Di Januari 2020 itu 1.194.000. Nah, pelunasannya itu adalah di bulan Januari 2020 dikali 75% ini hasilnya 895.500. Sedangkan di bulan Februari dikali 25% itu 298.500. Nah, selanjutnya bulan penjualan Februari 2020 piutang netonya itu 1.343.250. Di bulan Februari-nya itu jadi pelunasannya dikali 75%, hasilnya 1.007.438 rupiah. Nah, di bulan Maret dikalikan 25%, jadi hasilnya 335.813 rupiah. Nah, piutang neto di bulan Maret itu 1.492.000. Nah, di bulan Maret dikali 75% hasilnya itu 1.119.375 rupiah. Sedangkan di bulan April dikali 25% itu 373.125 rupiah. Selanjutnya piutang neto di bulan April 1.641.750 itu pada di bulan April dikali 75% itu hasilnya 1.231.313 rupiah. Nah, sedangkan di bulan Mei dikali 25% itu 400, hasilnya 410.438 rupiah. Di bulan Mei piutang netonya itu 1.791.000. Nah, pelunasannya itu di bulan Mei dikali 75% hasilnya 1.343.250. Nah, di bulan Juni dikali 25% itu hasilnya 447.750. Nah, di bulan Juni piutang netonya itu 1.940.250 rupiah. Pelunasan di bulan Juni itu dikali 75% hasilnya 1.455.188 rupiah. Nah, selanjutnya itu total piutang neto yaitu jumlahnya adalah 9.402.750 rupiah. Nah, jumlah di bulan Januari itu 855.500. Di bulan Februari jumlahnya 1.305.938
rupiah. Di bulan Maret jumlahnya 1.455.188 rupiah. Di bulan April 1.604.438 rupiah. Di bulan Mei jumlahnya itu 1.753.688 rupiah. Di bulan Juni jumlahnya itu 1.902.938 rupiah. Nah, tahun liatnya itu adalah jumlahnya 485.063 rupiah. Nah, yang terakhir itu anggaran penerimaan kas periode Januari sampai dengan Juni 2020. Nah, kita jelaskan yang bagian bawahnya dulu. Keterangannya itu bulan penjualan adalah November dan Desember. Piutang netonya itu di bulan November 855.000, di bulan Desember 1.194.000. Nah, piutang neto November 855.500 dikali 75%, hasilnya itu 625.625 rupiah di bulan November. Nah, di bulan Desember dikali 25% hasilnya 223.875 rupiah. Nah, di bulan Desember piutang netonya itu 1.194.000 dikali 75%, di bulan Desembernya itu 895.500. Nah, dikali 25% hasilnya 258.500. Nah, jumlah dari piutang neto ini adalah 2.089.500. Nah, di bulan November jumlahnya 671.625 rupiah. Di bulan Desember jumlahnya itu 1.119.375 rupiah. Nah, di tahun 2020 totalnya jumlahnya itu 298.500. Nah, di tahun 2020 itu cicilannya itu jumlahnya 258.500. Nah, kita kembali ke awal. Di sini ada keterangan yaitu saldo awal, penjualan tunai, piutang, dan saldo akhir. Nah, pada di bulan Januari ini sisa piutangnya itu pada bulan Januari itu 258.500. Jadi kita bikin jadi saldo awal. Nah, pada di Februari 1.954.000, di bulan Maret 4.199.938 rupiah, yang bulan April 6.655.125 rupiah, bulan Mei 9.359.563 rupiah, di bulan Juni itu 12.313.250 rupiah. Nah, penjualan tunainya itu adalah 800.000 pada bulan Januari, di bulan Februari itu 900.000, di bulan Maret 1 juta, di bulan April 1.100.000, di bulan Mei 1.200.000, di bulan Juni 1.200.000. Nah, piutangnya itu di bulan Januari 855.500, di bulan Februari 1.305.938, di bulan Maret 1.455.188 rupiah, di bulan April 1.604.438 rupiah, di bulan Mei 1.753.688 rupiah, di bulan Juni 1.902.938 rupiah. Lalu saldo akhirnya itu di bulan Januari adalah 1.954.000, di bulan Februari 4.199.938 rupiah, di bulan Maret 6.655.125 rupiah, di bulan April 9.359.563 rupiah, di bulan Mei 13.250 rupiah, di bulan Juni 15.500
Rp116.188. Sekian dari penjelasan dan penjabaran materi dan soal penjualan anggaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.